alur registrasi yang mana Bapak dan Ibu dan juga pastinya adik-adik masih ada yang bingung bagaimana cara mendaftar. Karena untuk tahun ini berbeda dengan yang tahun 2022. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mas Yongki dan juga Bapak Ulfi dari tim pengembang aplikasi. Kepada Mas Yongki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Yuki Purnomo. Ini selaku tim IT yang akan menjelaskan alur teknis pendaftaran untuk O2SN tahun 2023. Bagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa memang tahun ini ada perubahan, ada pembaruan yang dilakukan oleh Balai Pemantauan Indonesia, yaitu dengan adanya portal registrasi. Saya coba izin screen. Baik, jadi untuk pendaftaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Bapak Ibu bisa mengunjungi tautan daftar strip bpti.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti akan masuk ke portal registrasi. Di sini nanti yang akan beraktivitas adalah operator sekolah. Jadi, untuk peserta didik yang ingin mendaftar, mohon menghubungi operator sekolah, karena nanti yang akan masuk ke dalam sistem itu operator sekolah. Nah, kemudian dari 3 pilihan menu ini, untuk jenjang Dikdasmen, silakan pilih di menu yang berwarna biru. Di sini masuk operator pendidikan dasar dan menengah. Nanti akan dialihkan ke halaman SSO PD Data. Untuk Bapak Ibu operator, silakan masuk menggunakan akun Verval PD Data atau yang terdaftar di SDM Data. Nanti silakan masuk menggunakan akun SDM Data. Otomatis nanti akan dialihkan ke dashboard ketika akun atau autentikasi berhasil mengidentifikasi operator sekolah yang telah terdaftar sebelumnya di Verval PD. Nah, kemudian untuk alur pendaftarannya, yang pertama Bapak Ibu masuk menggunakan akun yang dimiliki oleh operator sekolah. Kemudian nanti di dalam dashboard, aktivitas yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita operator akan menambahkan terlebih dahulu database peserta ke dalam sistem dengan cara memvalidasi NISN dan tanggal lahir. Nah, kemudian setelah itu, selain peserta didik, kita juga menambahkan pembimbing. Pembimbing nanti ada formulirnya, silahkan diisikan. Kemudian, jika kita sudah menambahkan peserta dan pembimbing, kita selanjutnya akan memilih ajang talenta. Nanti di dalam dashboard sudah tersedia ajang talenta yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia tahun 2023 sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian bisa dilakukan pencarian atau memilih Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kemudian nanti di dalamnya ada cabang, bahkan sub cabangnya atau nomor untuk bidang olahraga. Kemudian di situ kita akan mendaftarkan. Jadi di awal hanya pendaftaran peserta didik ke dalam sistem. Kalau sudah ke ajang talenta, ini adalah pendaftaran peserta ke ajang. Jadi mohon diperhatikan oleh Bapak Ibu bahwa ketika sudah menambahkan peserta didik ke dalam sistem itu belum tentu didaftarkan ke ajang, tapi jika sudah ditambahkan ke ajang talenta maka itu sudah disebut mendaftar ke ajang. Nah, dalam proses pendaftaran nanti Bapak Ibu akan memilih peserta dan pembimbing yang telah didaftarkan di menu sebelumnya.
Kemudian terakhir, Bapak Ibu wajib untuk melakukan finalisasi pendaftaran. Ini sebagai tanda bahwa Bapak Ibu telah berhasil dan setujui bahwa peserta didik mendaftar ke ajang talenta. Nah, di sini ada penjelasan lebih detailnya. Di sini berikut adalah tampilan dashboardnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam sistem, nanti akan mengakses menu, beberapa menu dan dashboard di dalam menu-menu di dalam dashboard. Jadi di sini di awal akan ada informasi terkait kode pendaftaran satuan pendidikan. Ini juga nanti kode yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi Ajang Talenta. Kemudian juga terdapat statistik sederhana, ringkas, terkait jumlah peserta didik yang terdaftar dalam sistem pun juga dengan pembimbingnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mempelajari terkait dashboard, sudah tersedia menu untuk petunjuk teknis yang menjelaskan terkait penggunaan aplikasi portal registrasi ini. Nah, kemudian terdapat menu peserta didik. Nah, inilah menu yang digunakan untuk menambahkan peserta ke dalam sistem. Caranya yang pertama, silahkan klik pilih tambah peserta. Kemudian nanti akan muncul tabel tambah peserta. Silahkan diinputkan NISN peserta dan juga tanggal lahir. Mau dipastikan formatnya, pertama bulan, hari, dan tahun. Jika sudah, silahkan klik cek. Jika sudah berhasil menarik data dari pusat data, di data peserta didik akan ditampilkan dalam formulir berikut. Nah, di sini nanti operator akan menginputkan dan atau melengkapi beberapa informasi yang sudah tersedia dan belum tersedia dari PD Data. Salah satunya adalah mengunggah foto peserta didik, kemudian melengkapi data peserta didik, mulai dari foto, kemudian mungkin ada informasi yang nanti belum tertera, seperti agama, kemudian juga jurusan yang perlu diperbarui oleh operator, kemudian juga terdapat field untuk identifikasi khusus seperti buta warna, kemudian berat badan dan tinggi badan. Nah, ini silahkan diisi oleh operator terkait identifikasi fisik dari peserta didik. Kemudian juga terdapat data orang tua. Nah, jika berhasil, nanti akan masuk daftar peserta ke tabel peserta didik. Kemudian terdapat juga menu untuk menambahkan pembimbing. Nah, jadi menu pembimbing ini silahkan ditambahkan pembimbing yang akan mendampingi peserta didik dalam mengikuti ajang O2SN. Nah, untuk formulirnya nanti akan menginput data diri pembimbing, kemudian ada catatan di sini ada NIP, NUPTK dan IDN. Ini bersifat opsional, jika tidak memiliki boleh untuk tidak diisi. Kemudian mengisi kontak dan alamat korespondensi. Lalu yang terakhir ada identifikasi asal instansi pembimbing. Ini nanti jika pembimbing berasal dari satuan pendidikan yang sama, maka silakan diisi dengan nama satuan pendidikan. Jika berasal dari profesional ataupun dari luar dari satuan pendidikan, silakan diinputkan nama instansinya. Kemudian terdapat identifikasi ASN atau tidak, silakan dipilih sesuai dengan kondisinya. Kemudian
di menu ajang talenta yang akan diakses untuk mendaftar ke ajang. Di sini sudah tersedia seluruh ajang yang diselenggarakan oleh BPTI berdasarkan jenjang-jenjang yang telah disesuaikan dengan jenjang operator yang mengakses. Kemudian pada menu ini silahkan dilakukan pencarian atau memilih Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN bisa juga dicari. Kemudian nanti silahkan klik detail. Nah, di sini nanti sudah akan menampilkan informasi petunjuk teknis, kemudian lini masa pendaftaran, hitung mundur, dan juga ada informasi terkait cabang dan subcabang yang diperlombakan dan beserta juga ketentuan-ketentuannya. Seperti contoh di bawah ini sudah tersedia mulai dari kategori putra dan putri, cabang, atletik misalkan subcabangnya adalah trilomba. Nah, di sini sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti jumlah maksimal dalam satu satuan pendidikan untuk peserta dan pembimbing adalah 1. Kemudian untuk mendaftar, silakan klik daftar. Nah, ketika sudah diklik daftar, nanti akan muncul formulir data pendaftaran. Sini nanti akan berisi persyaratan dan juga kolom untuk memilih peserta didik dan pembimbing yang telah kita daftarkan atau kita inputkan di menu peserta didik dan pembimbing di sebelumnya. Jadi, penting sekali untuk operator mengikuti alur prosesnya atau langkah-langkahnya mulai dari menambahkan peserta didik terlebih dahulu, kemudian pembimbing, agar ketika mendaftarkan ajang talenta, operator sudah tinggal memilih peserta pun juga dengan pembimbing yang telah didaftarkan. Jika sudah, maka silahkan klik simpan. Nah, kemudian nanti akan dialihkan ke menu pendaftar. Nah, menu pendaftar ini berisi rekap dari pendaftaran ajang, seluruh ajang yang diikuti oleh satuan pendidikan. Nah, silahkan dipilih untuk nama dan juga ajang yang diikuti, maka nanti akan masuk ke halaman fasilitasi tim atau detail dari pendaftaran. Di sini nanti akan ada informasi, pertama kode registrasi, yang kemudian yang kedua ada informasi pembimbing. Nah, di sini operator sekolah wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk finalisasi, karena memang di sini operator wajib melakukan finalisasi. Nah, agar ini tidak, yang sering sekali terjadi adalah ya terburu-buru, ya sudah difinalisasi gitu, karena ini yang akhirnya kadang ketika ada perubahan tidak bisa diubah. Sehingga penting sekali untuk operator lebih berhati-hati dan kemudian memperhatikan data sudah sesuai baru melakukan finalisasi. Ketika data belum difinalisasi, Bapak Ibu masih bisa untuk melakukan perubahan data, tapi sudah difinalisasi, nah ini data sudah kita kunci dan kita rekam ke dalam sistem dan nanti akan digunakan untuk menarik data ke aplikasi Ajang Talenta. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait portal registrasi dan beserta alurnya. Selanjutnya akan dijelaskan terkait aplikasi Ajang Talentanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penjelasan aplikasinya akan dijabarkan oleh Bapak Ahmad Ulfi. Kepada Bapak Ulfi kami persilakan. Terima kasih Mbak Nisa. Kedengaran suara saya? Sangat jelas Bapak. Siap. Bentar ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jongki ya, kaitannya dengan pendaftaran peserta hingga sampai ke ajang talentanya. Tadi yang paling terakhir tolong dipahami bahwa data yang akan masuk ke website lomba itu adalah data yang ada di pendaftar namanya, nanti saya tunjukkan ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk SD SMP alurnya sama. Jadi pertama masuk ke
portal pendaftaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Yongki sampai tahap finalisasi, maka setelah itu silahkan masuk ke website lomba. Untuk SD nanti akan alamatnya ada di sini ya di tampilan. Yang kedua juga setelah itu silakan login. Ini kalau saya demonya menggunakan ASN seperti tahun lalu, silakan pilih lombanya. Nanti kita akan demokan sebentar ya. Nah setelah ada pilih lombanya, maka nanti dia akan masuk ke ke website lomba tersebut. Nah yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kaitannya dengan, nah ini portal pendaftaran itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama, mendaftarkan peserta didik, mendaftarkan pesertanya di menu pendaftar. Setelah itu mendaftarkan pembimbing, upload SK sekolah, sama tolong dicatat kode registrasi untuk login pada website lomba. Login kode registrasi ini adalah login login sekolahnya ya, kode registrasi lomba. Nah setelah masuk, maka silakan masuk ke websitenya lomba. Nanti dia akan, Nah, setelah masuk nanti ke website lombanya, maka dia bisa melihat daftar melakukan sinkron dan melakukan sinkron peserta dengan melakukan sinkron pembimbing. Nah, ini kalau kita coba demokan, izin Mbak Nisa ya, ini supaya tahu. Ini contoh. Nah, ini contohnya adalah kita ambil sekolah yang bawah ya. Ini karena kita ada 2 untuk testing. Kita menggunakan SD Sungai Segamaha ini di luar negeri. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti lihatnya di sini. Jika dia belum ada seperti ini, maka ini tidak akan bisa login di website lombanya. Jadi kalau misalkan kita demokan ya, nah kita masukkan misalkan NPSN-nya, dan kode registrasinya seperti ini. Maka dia akan ada pesan bahwa NPSN atau kode registrasi salah, tetapi ada informasi tambahan. Kalau tadi misalkan sudah benar kode registrasinya, maka akan ada pesan yang lain, yaitu, sebentar, keburu hilang. Nanti akan ada pesan, pastikan sudah ada peserta didik yang terdaftar pada menu pendaftar dan sudah difinalisasi pada portal. Jadi itu penyebabnya jika ada error tersebut, maka di menu pendaftar ini belum ada siswanya. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah mendaftarkan di peserta didik, tapi yang akan diakui adalah nanti yang di daftar pendaftar, karena ini yang ada di masing-masing lomba. Ini kita contohkan yang sudah kita daftarkan, sekolah yang satu lagi. Nah, di sini sudah ada beberapa siswa. Jika dia sudah ada cabang seperti ini, maka dia bisa login. Contoh seperti ini. Kode registrasinya. Nah, dia bisa masuk. Nah, setelah masuk, nanti untuk sekolah wajib melakukan sinkron data. Ya, nah, melakukan sinkron datanya di mana? Di menu kabupaten kota, nanti ada sinkron peserta dari portal. Ya, ini masih agak lambat, kita lihat dulu. Oke, ini kebetulan sudah disinkron, dan ini sinkron terakhir adalah tanggal 5 April. Jadi, jika nanti sekolah ada menambah setelah 5 April, maka dia wajib melakukan sinkron ulang. Contohnya kita lakukan lagi. Nah, maka sinkronnya akan muncul harusnya per hari ini tanggal 10 April jam 10. Kita lihat, masih proses. Oke. Oops, ada isu ini sebentar ya. Tarikannya ada yang gagal nih. Nah, nanti tapi begitu prosesnya. Setelah itu, setelah melakukan sinkron peserta, maka lakukan sinkron pembimbing. Ada di menu sama OSN, nanti ada pembina atau pelatih. Ya, ini agak lambat ya. Oke. Pembina atau pelatih. Nanti setelah itu, ini belum pernah disinkronkan, maka silakan lakukan sinkron ulang.
Nah, itu mungkin ini lagi ada gangguan koneksi ke server portalnya. Saya kira itu yang utama. Nah, nanti kalau sudah ada, misalkan sudah ada sudah ada pesertanya, ada berikutnya melakukan upload dokumen yang dibutuhkan sesuai di Juknis. Kita coba yang untuk jenjang SMP. Contoh PSN. Oke. Nanti di sini ada pilih kabupaten. Nanti akan ada di tombol sebelah kanan untuk upload. Saat ini belum kita naikkan karena masih ada sedikit kendala. Nanti dalam waktu dekat ini kita akan update. Nah, di tampilan data siswa akan muncul bahwa keterangannya dokumen belum lengkap, berarti dokumennya belum diupload. Untuk nguploadnya nanti ada tombol upload di sini. Saat ini masih kita disable. Habis itu nanti silakan kalau sudah muncul silakan diupload. Nah, ini untuk pembimbingnya ada di sini. Demikian dari saya, Mbak Nisa. Saya kira seperti itu. Nanti proses berikutnya saya serahkan kembali ke Mbak Nisa. Terima kasih.